isu-isu bahwa virus mutasi lebih apa tuh namanya, virus bermutasi jadi lebih berbahaya Ganas. atau lebih mematikan itu nonsens. Nonsens. Pertama gini, Ya, ada tidak datanya ya. untuk dia menjadi lebih ganas. Satu, dia harus ganti reseptornya ke otak. Tapi gimana cara masuknya? Oke. Ke paru, Dok. Ya. Ke paru. Jadi karena reseptornya kagak ganti, Ya. kemudian tidak rembuh. Dan yang kedua, dia harus replikasinya lebih cepat dari yang sebelumnya. Sehingga yang tadinya 2 hari dia cuma jadi 1 M, dia jadi 10 triliun. Misalnya. Sehingga sel limfosit yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga prostaglandinnya lebih tinggi kadarnya, pembuluh darah lebih lunak. Dia harus buktikan itu. Tetapi karena ini kagak punya data, cuma bikin lebih parah aja. Karena di kepala dunia medis sekarang jejak vaskuler masih susah, Ren. Nggak masuk Susah akal kita menurut mereka. menjelasinnya. Padahal kan ada kan endothelial injury itu, si jejak vaskuler itu kan ada kan? Cuma dituduhnya si virus. Gimana ya? Tetapi maksud gue gini, kenapa gue menolak virusnya masuk ke darah dan menyerang ke semua tempat? Ya, Mekanisme peradangan lokal itu menutup kemungkinannya. ya. Karena begitu endotel melebar nih ya, yang keluar pertama plasma, Ya. baru eritrosit. Kan dia yang paling gede nih, limfosit yang paling gede nih. Ya. Jadi sebenarnya semua komponen darah keluar duluan, baru dia keluar. Itu sebabnya dia keluar nih, baru dia bisa nyentuh pinggir buat keluar. Itu sebabnya di sekitar peradangan muncul tuh kardinal radang yang berapa tuh, yang 5. Ya. Kalot, tumor, Ya. tumor tuh bengkak, Ya. rubor, dolor, nyeri fungsi lesia. Tuh. Tumor ya. Nah, artinya begitu dia keluar, ini sudah mengalami disseminated intervascular coagulasi, hancur nih kapilernya, sehingga TKP terpisah dari sistem sirkulasi, nggak bisa. Contoh, dasar jerawat, ini dasar jerawat itu membentuk epitelisasi, dasar bisul di bawahnya, ini epitelisasi semua keliling, baru bocor tuh. Jadi nggak mungkin lagi di TKP ini sudah terpisah dari sistem, jadi nggak mungkin dia masuk di darah. Sistem peradangan menutup itu, dan nggak mungkin dia masuk ke paru virusnya, karena sistem saluran napas tidak memungkinkan untuk itu. Hidung tuh enak, kalau dia peradangan di sini asik nih, jalan pintasnya banyak. Dia tersumbat satu, masih ada satu. Tersumbat dua, masih bisa napas pakai mulut. Di sini kan ada epiglottis nih, epiglottis. Ada trachea. Ini nggak boleh radang di sini. Kalau radang di sini 100% matinya. Orang tunggal ya kesumbat, nggak bisa lagi napas, lu ditusuk deh baru bisa. Maksudnya sistem kita membuat peradangan cuma boleh di sini, jangan di sini, apalagi di bawah. Jadi kalau di kasus TBC, ya. Jadi kalau di bronkus, di paru itu sebenarnya bukan peradangan ya, tapi udah jejas ya. Peradangan yang dipicu oleh jejas. Peradangan dipicu oleh jejas ya. Jejasnya karena batuk. Batuk sambil ngangkat. Double impact tuh. Batuk sambil ngangkat. Kalau jadi harusnya nggak boleh batuk, Dok. Terus gimana Dok kalau batuk? Maksudnya gini, kalau batuk, ya batuk kekerasan kan bisa sampai batuk darah. Iya. Gunanya obat pereda batuk tuh, ngurangin. Iya. Tetapi dia masih bisa diterima tubuh. Tetapi kalau lu batuk sambil ngangkat, nah kagak mampu tuh badan tuh, kadang. Pernah sih gue. Double, triple, lu marah, ngangkat, batuk, habis dah. Ngeden, marah, batuk, udah. Sekalian. Iya. Tapi kan batuk bisa diredakan, terus gimana lagi tuh? Bisa ditarik napas kan? Batuk tuh kita minimalkan bahwa dia
faktor satu-satunya yang membebani pembuluh darah kita nih. Iya. Dengan cara istirahat, kagak ngangkat, biarin dia aja nih, supaya badan cuma nanggung dia doang. Gitu Mbak, maksud gua. Jadi jangan Gitu. batuk sambil marah-marah atau marah sambil batuk-batuk gitu. Error Batuk langsung tuh. bentar. Kalau batuk harus istirahat. Tapi Betul. gimana bisa istirahat kalau batuk? Nah, Nah itu repot itu benar. Itu Ya kan, karena ada 3 faktor nih. Paling tidak batuk doang nih yang jadi beban. ya. Maksud gua ini, kebiasaan, nah kata-kata blunder itu keluar waktu bilang nih, jangan samakan flu biasa dengan C19. Itu blunder. Kenapa? Artinya kita yang pandang enteng flu biasa, giliran kena kasus yang sama yang lebih masa inkubasinya lebih panjang, kita kagak mampu. Kebiasaan mandang enteng nih, Iya. kebiasaan mandang enteng dikasih hook jebol. Padahal flu itu juga bahaya gitu ya harusnya. Bahaya. Cuma karena masa inkubasinya pendek, karena sudah ada IgA, Iya. ada IgM respon cepat. jadi jejas di paru itu bukan karena reaksi imun atau bukan karena demam ya dok ya? Bukan. Jadi jejas vaskuler, penyumbatan pembuluh darah itu memicu sel di sini kan tidak dapat oksigen, dia mati nih. Kematian sel ini dia mengeluarkan kemokin nih, dia manggil yang namanya neutrofil, makanya neutrofilnya naik tuh rata-rata yang berat. Ini yang kemudian badai sotekin yang terlacak di rumah sakit. Ini bisa berpuluh-puluh kali nih kejadian. Ya. Tadi kamu bilang apa ya? Nah, ini radang. Iya. Dan radang ini bisa memicu jejas vaskuler berikutnya jadi kayak efek domino tuh. Oh. Ada effort bernapas, tambah lagi. Iya. Ditambah lagi, ditekan, tambah. Iya. Ada Bisa ventilator. mutratin. Ya, ada apa tuh namanya tuh? HFNC itu juga HNFC apa gimana? High nasal flow cannula itu ya? Flow nasal cannula. Ya, cuma kita kan diperhadapkan kepada selalu dua nih, antara efek manfaat dan efek merugikan. Kalau harus ada selalu efek samping. Jadi meskipun ya dia butuh, kalau kepikiran efek manfaatnya lebih besar ya nggak ada pilihan sih, dia harus pakai itu. Tadi dulu tanya apa ya sebenarnya? Gue kelupaan di tengah jalan tuh. Itu loh, apa paru-paru karena jejas, apa karena jejas di paru karena apa? Karena karena efek imunitasnya atau karena Nah, waktu aktifnya neutrofil ini ya. Oke, jadi ada dua nih ya, fase viral, fase beratnya. Ya. Di fase viral, yang tinggi naik limfosit T sama interferon kan? Iya. Markernya. Di sini yang tinggi neutrofil kan? Iya. Neutrofil. Nah, di banyak kasus yang berat dirawat, limfositnya turun tuh, limfosit apa ini? Interferonnya juga rendah. Karena sudah nggak ada virus kan, nggak butuh. Turunin dong. Betul. Yang naik neutrofil. Ya. Karena sel mati nih. Tapi karena yang dituduh virus, tahu nggak kesimpulannya? Makanya gue dibully habis tuh sama si Robertus, karena dia ngasih jurnal yang itu. Kesimpulannya tuh apa? Profesor tuh ya. Iya. Virusnya berbahaya. Dia mampu membunuh limfosit T dalam waktu 2 minggu. Karena di sini sudah habis. Dan cuma satu-satunya virus yang menginaktifkan interferon cuma ini, T19. Interferonnya sudah nggak ada nih di kasus yang berat. Padahal virusnya pun sendiri pun udah nggak ada. Iya, HIV aja butuh 5 tahun katanya. Ini 2 minggu habis. Ada lagi tambahannya. Dan dia bisa mengaktifkan sel-sel innate response untuk makan tubuh sendiri. Neutrofilnya naik. Jadi serem banget kan? Padahal semuanya ini respon normal. Iya. Kita aja yang salah interpretasi. Kalau gua sih pikirnya begitu. Iya. So ini normal. Sama aja kayak waktu
IgM dan IgG akan turun. Kan sekarang kan ribut nih orang-orang bahwa antibodi bisa turun. Padahal kan memang dia akan turun kalau virusnya turun kan ya.